Media pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7, KD 3.1, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang sesuatu, objek budaya, atau peristiwa alam, atau sosial di sekitar siswa yang didengar dan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa kelas 7 Sekolah Menengah Pertama se-Kota Banjar? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Bertemu kembali secara virtual bersama Bapak Prito Windiarto dari UPTD SMP Negeri 4 Banjar. Agar lebih berkah pembelajaran hari ini, kita mulai dengan doa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa dicukupkan. Sebelum lebih lanjut, Bapak mengingatkan kembali tentang 5M, memakai masker, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, mengurangi mobilitas kalau memang tidak diperlukan, dan menghindari kerumunan. Semoga dengan ini kita bisa memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Baik, anak-anak SMP kelas 7 se-Kota Banjar, sebelum ke pembelajaran, Bapak ingin kita main tebak-tebakan terlebih dahulu. Di sini tuliskan ya satu kata selain baju. Silakan tulis di kolom komentar ini ya, YouTube ini. Tuliskan jangan lupa nama, kelas, dan asal sekolah kalian. Anak-anak, pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP berbasis KD atau kompetensi dasar ya. Nah, yang akan kita pelajari pertama ini adalah 3.1, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang sesuatu, objek budaya atau peristiwa alam atau sosial di sekitar siswa yang didengar dan dibaca. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran moda daring, PJJ ya, pembelajaran jarak jauh dengan pendekatan saintifik dan dengan model discovery learning, kalian atau peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi informasi, baik itu ciri umum, ciri kebahasaan, dan juga jenis teks deskripsi dengan cermat, serta menjunjung nilai religius, kedisiplinan, kerja sama produktif, dan penuh tanggung jawab. Baik, anak-anak Bapak yang berbahagia, sekarang kita memasuki inti pembelajaran. Kali ini kita akan mulai dengan memperhatikan foto dari Pantai Parangtritis. Namun sambil mengamati Pantai Parangtritis ini, silakan kalian siapkan buku tulis, ya, alat tulis bagi yang belum, kemudian buku paket bahasa Indonesia. Kalaupun tidak ada, bisa juga berupa buku elektronik atau e-book paket bahasa Indonesia. Tanyakan kepada Bapak Ibu guru kalian kalau kalian belum mendapatkan peranti atau belum mendapatkan soft file dari buku elektronik tersebut ya. Sudah ada? Baik, kalau sudah ada, silakan kembali lagi fokus untuk melihat gambar atau foto dari Pantai Parangtritis. Ada yang tahu di mana Pantai Parangtritis ini? Oh iya, betul ya, bahwa Pantai Parangtritis ini ada di daerah Istimewa Yogyakarta ya, ada di Jogja seperti itu. Sudah diamati? Baik. Sudah diamati, sekarang
Kalian buka buku paket halaman 2 sampai 3. Nah, setelah tadi kalian mengamati gambar atau foto dari Pantai Parangtritis, kita akan sama-sama mengamati teks tentang Pantai Parangtritis ini ya. Parangtritis dan indah. Kalian bisa buka di buku atau di e-book halaman 3 sampai 4. Bapak akan bantu bacakan ya. Parangtritis nan indah. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Pemandangan Pantai Parangtritis sangat memesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang yang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Kemolekan pantai secara sempurna di sore hari. Di sore hari kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh memesona, semburat warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Seakan tersihir kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Banyaknya wisatawan yang selalu mengunjungi Pantai Parangtritis ini membuat pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Di Pantai Parangtritis ini kita bisa menyaksikan kerumunan anak-anak bermain pasir, tua muda menikmati embusan segar angin laut. Kita juga bisa naik kuda ataupun angkutan sejenis andong yang membawa kita ke area karang laut yang sungguh sangat indah. Demikian, kalian bisa mempelajari lebih lanjut membaca dalam buku paket atau e-book yang telah disediakan oleh Bapak Ibu guru kalian. Sekarang kita ke materi ya tentang pengertian teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Silakan boleh dicatat atau bisa juga di screenshot ya, ditangkap layar. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan atau bisa juga disebutkan melukiskan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang dibahas kepada pembaca. Dengan demikian, pembaca seakan-akan merasakan langsung sesuatu yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Ciri pokok teks deskripsi. Ciri pokoknya yang pertama, itu menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, melibatkan kesan indera, jadi panca indera, jadi seolah-olah kita bisa melihat, seolah-olah kita bisa mencium atau membaui, seolah kita bisa mendengar, seolah kita bisa meraba, seolah kita bisa mencecap. Nah, itu adalah ciri-ciri pokok teks deskripsi. Kemudian membuat pembaca itu jadi seakan-akan merasakan apa yang diamati atau dilihat atau didengar oleh penulis. Kemudian berikutnya menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Jadi menjelaskan objeknya, ciri-cirinya dengan jelas, dengan terperinci. Nah, berikutnya, ciri tujuan teks deskripsi. Apa sih tujuan dari teks deskripsi ini? Nah, tentu saja tujuan dari teks deskripsi ini adalah untuk menggambarkan atau melukiskan objek dengan memerincinya, dengan mendetailkannya dari sudut pandang siapa? Sudut pandang penulis tentu saja. Kemudian yang berikutnya, ciri objek yang dideskripsikan. Nah, objek yang dibicarakan itu, objek yang dideskripsikan itu bersifat personal ya, bersifat khusus. Apa yang dilihat atau diamati oleh si penulis. Kemudian
kita membahas ke ciri isi teks deskripsi. Ciri yang pertama, isi teks deskripsi diperinci menjadi bagian-bagian objek. Yang kedua, menggambarkan objek secara konkret, secara nyata gitu ya. Kemudian yang ketiga itu bersifat personal, bersifat individu dengan ada kandungan emosi di dalamnya. Berikutnya kita membahas tentang jenis-jenis teks deskripsi. Secara umum terbagi menjadi dua, teks deskripsi dilihat dari segi bentuk, kemudian teks deskripsi dilihat dari segi penulisannya. Kita mulai dari teks deskripsi dari segi bentuk, terbagi menjadi dua ya. Yang pertama, teks deskripsi yang berdiri sendiri. Artinya, teks itu ditulis memang merupakan teks deskripsi dan bukan bagian dari teks yang lain. Bandingkan dengan misalnya teks deskripsi yang bagian yang kedua ini. Jadi, ada teks deskripsi yang sebenarnya adalah bagian dari teks lain, misalnya teks novel, cerpen. Di dalam novel itu biasanya juga ada eh, penggambaran atau pendeskripsian suatu tempat misalnya. Maka itu adalah teks deskripsi juga, namun menjadi bagian dari teks yang lain. Berikutnya dari segi penulisan terbagi menjadi tiga. Yang pertama teks deskripsi subjektif. Artinya teks deskripsi yang fokus menulis atau menggambarkan sesuatu yang diamati berdasarkan penilaian atau kacamata dari penulisnya, dari subjek penulisnya. Jadi bersifat subjektif kesan yang ditangkap oleh penulis teks tersebut. Yang berikutnya adalah teks deskripsi spasial. Artinya teks deskripsi yang ditulisnya menggunakan kerangka penulisan ruang dan waktu. Misalnya menggambarkan suatu ruangan, kamar ini luasnya 2 kali 3 meter, kemudian berikutnya ada pintu dan sebagainya. Contoh dari deskripsi spasial. Ada juga tes deskripsi objektif. Ini kebalikan dari subjektif. Kalau teks subjektif itu berdasarkan kesan ditambahi opini ya dari penulisnya. Kalau objektif ini deskripsi yang ditulis secara objektif, artinya fokus kepada objek yang diamati tanpa ada penilaian, tanpa ada komentar-komentar dari penulis teks deskripsi tersebut. Berikutnya, kita memasuki ke ciri penggunaan bahasa teks deskripsi. Ada beberapa ciri. Yang pertama menggunakan kata-kata khusus, kemudian menggunakan kalimat rincian, yang berikutnya menggunakan diksi dengan emosi kuat, kemudian berikutnya kalimat dengan menggunakan cerapan panca indera dan menggunakan majas. Silakan kalian bisa tangkap layar atau screenshot ya untuk memudahkan pembelajaran. Ya, kita akan bahas ciri kebahasaan yang pertama adalah adanya kata khusus. Misalnya ya, ada kata umumnya melihat. Nah, dalam teks deskripsi ini bisa menggunakan kata khusus, misalnya menonton, memandang, menyaksikan, mengintip, gitu ya. Ada juga misalnya kata umumnya menyedihkan. Dalam teks deskripsi bisa misalnya dibuat lebih khusus dengan menyayat hati, mengharukan, memprihatinkan, dan sebagainya. Berikutnya, ciri bahasa yang berikutnya adalah adanya kalimat yang berupa rincian. Misalnya ada kalimat, ayahku orang yang sangat baik. Nah, dalam teks deskripsi bisa dibuat menjadi lebih terperinci. Ayahku selalu berusaha membantu semua orang. Dia ramah dan tutur katanya santun serta lembut kepada siapa saja. Berikutnya tadi juga ada ciri kebahasaan berikutnya ada kata-kata bersifat emosi ya, emotif. Misalnya kuat, bisa dengan emosi yang kuat jadi tangguh, perkasa. Kuningnya bisa lebih emosi lebih kuat dengan kuning kemelau, kuning keemasan, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya ciri kebahasaan teks deskripsi adalah
menggunakan cerapan panca indera. Contoh kalimatnya, matahari pagi mulai bersinar. Itu kan terlihat apa namanya, cerapan panca indera penglihatan. Bunga-bunga ranum bermekaran, wangi menyeruak di taman itu. Nah, itu ada indera penciuman. Berikutnya, kalimat bermajas. Dalam teks deskripsi juga biasa menggunakan kalimat bermajas. Contohnya ini, pantai Senggigi dengan pesonanya benar-benar seperti lukisan di kanvas alam yang luas terbentang. Seperti. Nah, ini adalah contoh kalimat bermajas. Kalimat majas, apakah itu? Nah, silakan kalian yang bisa menjawab tulis di kolom komentar ya. Baik, anak-anak SMP kelas 7 se-Kota Banjar. Terima kasih ya sudah mendengarkan materi yang Bapak sampaikan. Untuk tugas akan lebih lanjut yang disampaikan oleh guru mapel bahasa Indonesia kalian ya. Nanti tugasnya disampaikan lewat WA, Classroom, atau Edmodo, atau aplikasi lain yang biasa digunakan oleh sekolah kalian masing-masing ya. Nah, catatannya jangan lupa ya, setiap tugas nanti sebelum diserahkan kepada guru, silakan untuk diperiksa dulu oleh orang tua ya. Kemudian orang tua itu membubuhkan tanda tangan atau paraf di tugas yang kalian kerjakan. Semangat ya, tetap semangat, tetap optimis menjalani hari, tetap optimis menyambut masa depan. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, apakah simpulan pembelajaran hari ini? Betul ya, hari ini kita mempelajari tentang identifikasi teks deskripsi, mulai dari pengertian, ciri umum, ciri objek, ciri tujuan, jenis teks, dan ciri kebahasaan. Bagaimana penjelasan Bapak? Bisa dipahami? Apabila ada kurang jelas, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Di video berikutnya, kita akan belajar mengenai menentukan isi teks deskripsi. Untuk kali ini kita cukupkan dulu ya. Kita tutup dengan berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Jangan lupa untuk sukai, like, membagikan, share, atau langganan subscribe kanal ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.